Halo, cek apakah suara saya terdengar, teman-teman? Cek satu 2 3. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam sosialisasi peningkatan kemampuan bahasa Inggris pada POE Batch 10 ini. Perkenalkan, saya Anton, saat ini bertugas di DPBIK, khususnya di layanan bahasa gitu ya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum kenal, salam kenal dari saya. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kami juga ada Ibu Ratri Dianjati selaku Manajer Pusat Bahasa, Sertifikasi dan Program Tanpa Gelar. Selamat sore, Ibu. Oke, sebelum kita mulai, mohon teman-teman yang sudah masuk Zoom ini supaya mengganti apa namanya ID Zoom-nya ya menggunakan format NPM nama supaya kita bisa ngecek nih teman-teman ini dari fakultas mana dan angkatan berapa gitu untuk memudahkan kami dalam pengecekan gitu ya. Nah, untuk acara ini nanti akan dibagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama nanti Bu Ratri akan menyampaikan paparan materi terkait sosialisasi peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Kemudian nanti di sesi kedua teman-teman bagi ada yang mau bertanya boleh nanti bisa menggunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat gitu ya. Nanti kita akan bantu nih pertanyaan teman-teman seperti apa gitu ya. Baik itu saja sebagai perkenalan dan sebagai pembuka dari saya untuk materi sosialisasi nanti akan disampaikan oleh Ibu Ratri. Jadi saya persilakan silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Anton. Halo, selamat sore teman-teman. Sebelumnya makasih banyak ya sudah mau datang ke sosialisasi ini. Tapi mungkin teman-teman kalau misalnya lagi bareng dengan teman-temannya yang sama-sama anak Unpar, mungkin bisa diajakin juga untuk ikut sosialisasi ini karena sosialisasi ini itu adalah informasi yang penting juga untuk teman-teman gitu. Jadi boleh ngajakin temennya, jangan ragu langsung aja gabung ke Zoom-nya gitu ya. Jadi mungkin kalau di sini saya lihat ada beberapa yang dari angkatan 2021, ada yang 2022, ada yang 2023 dan 2024 juga ya. Nah, mungkin di sini siapa yang eh, udah tahu udah tahu informasi tentang persyaratan bahasa Inggris yang ada di Unpar, boleh raise hand. Kayak Nisa udah tahu ya, udah tahu informasinya. Ada lagi yang udah tahu sedikit mungkin nggak akan ditanya tapi raise hand aja jadi saya bisa kira-kira bisa tahu kira-kira teman-teman punya sedikit informasi atau enggak tentang informasi ini gitu. Nah, kalau gitu kita langsung aja ya. Bentar ya, teman-teman saya setting dulu. Kira-kira udah kelihatan belum? Oh, masih ini ya, masih bentuknya presentasi biasa ya. Nah, oke, sekarang sudah lihat dengan baik ya, teman-teman ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan berbicara tentang syarat bahasa Inggris yang perlu teman-teman tempuh, yang kalau yang menjadi peraturan dasar dari Unpar. Jadi peraturannya itu sebetulnya persyaratannya itu udah diatur dalam peraturan rektor
nomor 278 dan nomor 279. Nah, teman-teman bisa langsung akses peraturan rektor ini dari kami. Nanti mungkin Mas Anton bisa bantu juga untuk bagi linknya ke chat box. Jadi teman-teman nanti bisa download sendiri. Jadi teman-teman juga bisa memahami peraturannya. Kenapa standar kemampuan bahasa Inggris ini harus ada. Nah, kemudian kalau teman-teman dulu pernah mendengar dari kakak kelas yang dulu banget, standar kemampuan bahasa Inggrisnya itu dites dengan TOEFL. Nah, tapi TOEFL itu kan 3 skill, jadi hanya reading, grammar atau tata bahasa, sama listening. Gosip banget kalau keluar negeri fix gue makan McDonald. Oke. Nah, kalau untuk yang sekarang kemampuan bahasa Inggrisnya itu yang diteskan itu 4 kemampuan. Jadi listening, speaking, reading, and writing itu teman-teman untuk semua kemampuan ini teman-teman harus mencapai minimal level intermediate atau B1. Nah, jadi dalam penyelesaian masa studi dalam waktu 4 tahun teman-teman tuh harus udah bisa mencapai minimum CFR B1, ada di level intermediate di sini. Nah, kemudian, nah ini standar konversi skor yang sebetulnya kita pakai di Unpad pakai dan juga sebetulnya di seluruh dunia itu juga sama. Kalau CEFR, di CEFR itu atau Common European Framework, B1 itu sama dengan skornya 43 sampai 58. Kalau misalnya teman-teman familiar dengan tes IELTS atau TOEFL IBT, itu B1 itu sama dengan 57 sampai 86 untuk TOEFL IBT, kemudian IELTS itu ada di 5,5 sampai 6,5. Nah, jadi kalau teman-teman udah punya hasil tes TOEFL IBT atau hasil tes IELTS yang masih berlaku dan asli, ya, dan hasilnya minimal 5,5 atau sampai 6,5, teman-teman boleh aja langsung daftar untuk konversi gitu. Nah, eh, kalau seperti yang teman-teman ketahui, jadi ada mekanisme dan prosedur yang harus teman-teman tempuh. Jadi, eh, untuk teman-teman sekalian, ketika teman-teman masuk ke Unpar pertama kali, baik melalui USM atau enggak, teman-teman itu sudah mendapatkan entry test. Jadi sudah melakukan entry test. Kalau yang USM sih langsung ya, itu tes bahasa Inggrisnya. Tapi untuk teman-teman yang masuk melalui jalur khusus, itu entry testnya sudah dilakukan di semester pertama. Nah, di proses itu teman-teman bisa tahu kira-kira tingkat bahasa Inggris teman-teman tuh ada di mana. Apakah ada di B1 ke atas atau misalnya B1 ke bawah. Kalau B1 ke atas, teman-teman bisa langsung ikut exit test. Jadi nggak perlu nunggu sampai mau lulus. Tapi kalau misalnya di semester 2 ini teman-teman udah tahu kalau teman-teman oh saya B1 atau B2 atau C1 atau C2, silakan langsung ikut exit test aja ada di sini. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum belum nyampe B1 harus gimana? Harus melakukan pembelajaran. Jadi di Unpar sendiri ada evaluasi belajar tahap 1 dan tahap 2. Nah, untuk teman-teman di tahap 1, eh, pembelajaran tahap 1 yaitu di tahun kedua teman-teman belajar, di sini teman-teman harus paling nggak sudah belajar sebanyak minimal 160 jam belajar ya, atau bahasa Inggrisnya tuh paling nggak udah naik 2 level dari terakhir tes. Jadi kalau misalnya entry tesnya teman-teman itu adalah pra A1, paling nggak teman-teman di tahun kedua itu harus udah mencapai A2 gitu. Nah, nanti di evaluasi tahap belajar selanjutnya ya, teman-teman juga akan dicek lagi kemajuannya. Itu evaluasi tahap belajar ini nggak hanya berlaku untuk bahasa Inggris aja, tapi juga berlaku eh, untuk kemajuan teman-teman secara akademik. Jadi ada jumlah SKS yang khusus yang teman-teman harus udah tempuh gitu. Nah, di tahun keempat juga sama, teman-teman harus udah B1 ya, harus udah B1 atau teman-teman harus udah naik 2 tingkat dari tes terakhir ya, dan juga
jam belajarnya harus paling nggak harus sudah 200 jam gitu. Jadi itu adalah proses yang harus teman-teman tempuh selama teman-teman studi di Unpar. Jadi karena itu kami di sini menghimbau teman-teman untuk eh, jam melakukan pembelajarannya itu dicicil gitu dari jauh-jauh hari sebelum teman-teman em, mengerjakan skripsi atau melakukan sidang skripsi gitu. Karena apa? Supaya enggak terlalu mepet. Karena kan waktu jam belajar 80 jam, 160 jam, dan 200 jam itu bukan tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 minggu aja gitu. Paling nggak kalau misalnya teman-teman harus menempuh 160 jam dalam waktu sebulan, ya teman-teman bisa bagi sendiri dari 100 jam, kemudian dibagi 30 hari, kira-kira 1 hari harus berapa gitu. Jadi sebaiknya memang dilakukan jauh-jauh hari. Nah, jadi diharapkan di tahun keempat ya atau di evaluasi belajar tahap akhir, teman-teman itu skill belajarnya udah minimal sampai B1 gitu. Jadi harus udah lulus sampai intermediate supaya teman-teman bisa melengkapi syarat-syarat kelulusan dari Unpar. Jadi selain udah menempuh sekian puluh SKS, udah sidang skripsi, nah salah satunya juga teman-teman harus lulus bahasa Inggrisnya gitu. Nah, sekarang mari kita cek ya, teman-teman udah punya entry test score atau belum? Saya akan memberi waktu untuk teman-teman sekitar 3 menit untuk scan barcode di sini untuk ngecek ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang masuk melalui USM waktu pertama kali masuk Unpar itu biasanya udah punya ya. Kemudian tapi perlu dicek, teman-teman perlu cek juga hasil tesnya ada di level apa. Nah, untuk teman-teman yang masuk melalui jalur khusus, misalnya kemitraan atau prestasi yang tidak melalui USM, teman-teman perlu cek dulu teman-teman udah melakukan tes atau belum. Gitu karena tesnya itu waktu itu diberikan ketika teman-teman masih semester 1. Nah, di sini untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman udah sampai di level B1, silakan teman-teman angkat tangannya. Silakan raise hand. Oke, atau misalnya teman-teman yang belum punya entry test sama sekali. Biasanya kalau belum punya tuh keluarnya NA, garis miring A, not applicable. Boleh raise hand, teman-teman? Oke, tadi ada yang raise hand ya. Oke, ada yang raise hand ya, 2 orang ya. Yang itu, nah belum ada. Nah, nanti yang belum ada tuh harus gimana? Nanti kita akan diskusi sama-sama ya. Oke, makasih teman-teman. Jadi sekarang teman-teman udah tahu teman-teman ada di level apa ya. Yang levelnya udah B1 ke atas, jadi B1, B2, C1, C2, teman-teman boleh ikut exit test gitu. Langsung daftar aja. Nah, nanti hasil level tesnya itu buktinya bisa disertakan kepada kami. Nah, untuk teman-teman yang belum sampai B1, jadi di pra A1, A1 atau A2, itu silakan teman-teman melakukan kursus pembelajaran gitu. Oke. Nah, tadi ada beberapa teman-teman yang dia raise hand dan belum punya entry test. Sebetulnya entry test itu dilakukan di semester pertama saat teman-teman masuk ke Unpar. Nah, tapi kami membuka lagi kesempatan untuk mahasiswa angkatan 2020 sampai 2023 yang belum punya entry test dan dia belum lulus benchmark. Ya, nggak punya entry test, kemudian dia juga belum exit test atau benchmark sama sekali.
silakan kami akan mengirimkan link kepada teman-teman, mengirimkan undangan untuk pengerjaan tes. Nah, pengerjaan tesnya bisa dilakukan pada tanggal 17 Maret sampai 26 Maret. Nah, sebaiknya teman-teman memanfaatkan eh, waktu ini dengan baik supaya teman-teman bisa tahu kira-kira teman-teman ada di level apa dan harus melakukan apa. Nah, entry testnya hanya akan diadakan untuk di tanggal 17 Maret sampai tanggal 26 Maret ya. Jadi lebih dari itu kami tidak mengadakan kembali. Jadi saya titip pesan juga untuk teman-teman yang di sini untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain tentang hal ini karena ini juga termasuk penting. Masih ada ratusan mahasiswa lain dari angkatan 2020 sampai 2023 yang belum melakukan entry test gitu. Jadi kami menghimbau untuk teman-teman kalau dapat email dari kami mengenai pengerjaan entry test mohon untuk dikerjakan ya. Nah, kalau nanti teman-teman udah ngerjain, teman-teman bisa lihat hasilnya di di email teman-teman, jadi akan kami kirimkan atau teman-teman bisa juga simpan link Bitly yang ada di sini. Nanti Mas Anton akan bantu untuk kirim ke chat box, jadi teman-teman bisa akses kapanpun di saat teman-teman butuh. Gitu. Nah, jadi bentuk invitationnya dari Pearson ya. Dari Pearson akan seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada due date-nya. Due date-nya tanggal 26 Maret. Terus nanti teman-teman klik aja view invite, kemudian teman-teman langsung ngerjain. Gitu. Jadi saya juga menyarankan kepada teman-teman untuk mengerjakan dalam kondisi tes yang ideal. Jadi jangan di kafe karena kafe berisik banget. Nanti listeningnya kedengeran, kemudian speakingnya juga akan sulit gitu. Nah, untuk model tesnya itu bentuknya akan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan teman-teman. Jadi makin sering teman-teman jawabnya betul, ya teman-teman nggak usah khawatir. Soalnya akan makin banyak dan akan makin sulit. Jadi itu akan mengukur eh, tingkat kemampuan teman-teman yang tertinggi gitu. Dan kalau misalnya makin jawab jawab banyak, kemudian banyak yang betul, itu nanti levelnya makin tinggi. Nah, untuk eh, soalnya nanti misalnya teman-teman ngerjainnya barengan sama teman-teman yang lain, itu nanti soalnya bisa beda juga tergantung jawaban apa yang diberikan gitu. Nah, jadi jangan lupa teman-teman tanggal 17 Maret sampai tanggal 26 Maret itu teman-teman yang nggak punya entry test ya harus mengerjakan entry testnya supaya nanti di akhir masa studi teman-teman nggak keteteran gitu. Nah, ini saya juga mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman kalau misalnya udah punya hasil entry test atau Pearson level test ya, itu bukan berarti teman-teman lulus kemampuan bahasa Inggris ya. Semua mahasiswa wajib melakukan exit test menggunakan Pearson benchmark test ya. Kalau misalnya nih teman-teman punya hasil tes IELTS, TOEFL IBT, PTE Academic atau Cambridge ya, hasilnya di atas B1 itu teman-teman juga bisa melakukan konversi. Mekanismenya adalah silakan teman-teman nanti klik di di WhatsApp kami, itu di sana ada katalog, di sana ada link dan cara untuk melakukan konversi. Jadi ketika teman-teman mengumpulkan sertifikat bukti IELTS, TOEFL, dan PT Academic, nanti kami akan melakukan verifikasi dulu. Kalau sertifikatnya sah ya dan asli dan sesuai dengan level minimal yang ditetapkan, teman-teman bisa skornya bisa dikonversi, kemudian berarti itu bisa menggantikan hasil exit testnya teman-teman gitu. Nah, tapi kalau belum punya, jadi teman-teman wajib mengikuti benchmark test. Nah, untuk tes yang bisa dikonversi ini adalah tes high stake, jadi yang dengan kualitas paling tinggi dan harganya juga lumayan mahal, sekitar $250 atau mungkin sekitar 3 juta ke atas gitu. Nah, kalau yang dipakai yang kalau teman-teman nggak mau ikutan high stake test,
Unpar itu nggak apa-apa. Exit test yang wajib di Unpar adalah benchmark test B1 atau Versan test. Jadi teman-teman boleh pilih salah satu. Bedanya apa? Benchmark B1 sama Versan test. Kalau Versan test itu eh, pengukuran skornya itu jangkauannya lebih luas. Jadi untuk level pra A1 sampai C1 itu akan terbaca. Nah, tapi kalau namanya benchmark B1 itu hanya mengukur teman-teman udah lulus B1 atau belum. Gitu, udah di level B1 atau belum. Karena itu yang ditetapkan Unpar di sini nilai kelulusannya adalah 43 sampai 58. Itu nilai kelulusannya. Tapi jangkauan penilaian dari benchmark B1 itu skor yang bisa terbaca adalah 32 sampai 58. Jadi kalau misalnya teman-teman skornya di bawah 32 atau di bawah level A2, itu artinya teman-teman belum sampai A2, jadi jauh di bawah B1 gitu. Kalau jadi yang benchmark ini mengukur A2 sampai B1. Tapi nilai kelulusannya itu 43 sampai 58. Oh, persen terus itu. Nah, mungkin di sini ada beberapa, apakah sudah pernah ada yang ikut benchmark test atau Versan? Mungkin boleh raise hand aja. Oke, udah ada satu orang ya di sini, ada Zara Anissa udah pernah ikut. Nah, kalau ya teman-teman yang udah pernah ikut exit test, benchmark atau Versan atau yang belum ya, kalau misalnya teman-teman lihat di sertifikatnya itu ada keterangan, ada nilai kelulusannya, ada NA itu dari overall skornya ya. Kalau misalnya yang keluar adalah NA, itu berarti ada dua atau lebih ya, yang skornya itu BL atau NS gitu. Jadi ini bukan error, bukan karena error, tapi memang karena tidak sesuai dengan kriteria penilaian gitu. Jadi skornya itu tidak bisa dikeluarkan. Karena itu NA not applicable. Nah, ada lagi ya di setiap skillnya ya, ada listening, reading, speaking, dan writing. Ada yang keluar skornya non scorable. Itu artinya jawaban teman-teman nggak bisa dinilai karena pertanyaannya itu tidak dijawab ya. Atau kalaupun speaking itu nggak jelas teman-teman, jawaban teman-teman. Jadi itu bisa jadi non scorable atau NS. Nah, kalau misalnya yang keluarnya adalah below level atau BL ya, itu artinya jawabannya banyak yang salah atau tidak sesuai dengan kriteria standar penilaian. Nah, yang dimaksud tidak sesuai dengan kriteria standar penilaian itu gimana? Misalnya reading, teman-teman harusnya betul 10 tapi teman-teman itu salah 5. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kriteria. Atau misalnya ketika writing, teman-teman harus menulis minimal 75 kata yang bisa menunjukkan argumentasi teman-teman, tapi teman-teman bisa menulis kurang dari itu atau struktur kalimat atau produksi tulisan teman-teman itu tidak sesuai dengan standar B1. Jadi itu bisa tertulis below level gitu. Nah, kalau misalnya yang lulus ya biasanya rata-rata overall skornya itu keluar 43 sampai 58 dan di setiap skillnya listening, reading, speaking, writing itu juga akan ada nilainya. Nah, tapi teman-teman juga perlu ingat kalau nilainya itu bukan listening tambah reading tambah speaking tambah writing bagi 4 gitu. Ada cara penilaian khususnya untuk kosakata atau vocabulary dan juga tata bahasa atau grammar dan itu nanti ditambahkan di back end system gitu. Jadi mereka punya cara penilaian sendiri. Jadi mungkin ada beberapa orang juga yang hasilnya itu sebetulnya kalau di rata-rata secara matematika 43, tapi hasilnya itu overall score-nya itu nggak 43. Nah, itu tandanya secara grammar dan juga kosakata belum sampai di level B1 gitu. Nah, kalau misalnya ya teman-teman tadi udah lihat entry testnya dan teman-teman juga udah eligible atau misalnya hasilnya udah B1 ke atas, teman-teman boleh aja langsung daftar benchmark test, bisa mendaftar melalui link ini ya. Sebagai
himbauan ya, teman-teman juga sebaik mendaftarnya jauh-jauh hari. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tes di tanggal 27 ya, 27 Februari ini sebetulnya teman-teman sudah harus melakukan pendaftaran dari tanggal 11 Februari atau 2 minggu sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya teman-teman mau tanggal 27 tes gitu, teman-teman 26 datang ke kami mau tes, saya mau tes tanggal 27. Nah, itu akan sulit juga karena ada kuota tes harian yang harus terpenuhi. Kalau misalnya kuotanya udah penuh, teman-teman harus menunggu di eh, tes yang selanjutnya begitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu tentang jadwal tesnya, teman-teman jangan ragu-ragu untuk mengirim WhatsApp ke kami ya. Nanti akan dibantu oleh Mas Anton juga dan juga Mbak Cynthia untuk jadwal tesnya gitu. Untuk jadwal tes juga bisa diakses di website kami juga gitu. Kemudian, nah, untuk teman-teman yang ternyata entry testnya itu masih di bawah B1 tuh gimana? Tadi saya juga menyampaikan kalau teman-teman harus kursus. Nah, harus melakukan pelatihan. Pelatihannya boleh di dalam Unpar, boleh di luar Unpar. Tapi teman-teman juga harus ingat kalau yang di luar Unpar itu teman-teman harus pilih tempat kursus yang terjamin atau tersertifikat gitu. Jadi kalau misalnya les privat sama kakak kelas atau les privat sama temennya mamah itu nggak bisa karena apa? Pertama itu kan bukan dari lembaga yang terjamin. Kemudian yang kedua untuk standar penilaian atau standar kurikulum materi yang diberikan itu belum tentu juga sesuai dengan CFR ya. Kemudian teman-teman bisa pilih di tempat kursus yang terjamin. Nah, di situ teman-teman harus pastikan teman-teman selesai di level intermediate gitu. Nah, eh, itu untuk teman-teman yang kursus di luar Unpar. Jadi nanti kalau misalnya mau daftar tes dan kursus di luar Unpar, silahkan teman-teman menyertakan sertifikat dari tempat kursus yang menyatakan kalau teman-teman sudah lulus B1. Tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman yang kursus di Unpar ya, kami juga membuka kursus, ada dua. Yang pertama Teachcast dan juga POE, tapi Teachcast sudah tutup pendaftarannya. Dan itu sebetulnya wajib untuk anak manajemen, untuk mahasiswa manajemen. Nah, untuk teman-teman yang lain yang sekarang sebentar lagi dibuka ya, adalah kursus POE, Pearson Online English. Nah, untuk teman-teman yang harus kursus POE karena itu self study, teman-teman juga harus ingat bahwa ada jam belajar minimal yang harus teman-teman tempuh untuk naik level gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di level pra A1 ya, teman-teman harus belajar 40 jam, minimal 40 jam untuk naik ke A1 ya. Kemudian minimal 80 jam untuk naik ke A2 dan minimal 80 jam untuk naik ke B1. Jadi total kalau teman-teman ada di level pra A1, teman-teman itu harus belajar 200 jam untuk mencapai level B1. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang ada di level A2 gimana? Teman-teman belajarnya cukup 80 jam aja untuk naik ke level B1 untuk tes gitu. Nah, untuk teman-teman ya yang level tesnya A2 kemudian di jurusannya ada mata kuliah bahasa Inggris ya dan lulus ya teman-teman boleh melampirkan bukti teman-teman telah mengikuti mata kuliah bahasa Inggris ini ya dan untuk daftar benchmark test. Jadi bukti hasil mata kuliah bahasa Inggrisnya bisa disertakan asal teman entry testnya itu harus A2 atau A2 plus gitu ya. Nah, secara sederhana mekanismenya tuh gimana sih? Tadi seperti yang saya katakan pertama cek level tes kamu ya atau kalau teman-teman angkatan 2020 sampai 2023 belum punya entry test jangan lupa di tanggal 17 Maret sampai 26 Maret teman-teman bisa melakukan entry test gitu. Nah,
harap teman-teman melakukan uh, entry testnya dengan benar ya di situasi yang kondusif supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, kalau misalnya udah hasil level tesnya udah keluar terus teman-teman di atas B1 ke atas gimana? Langsung daftar exit test ya. Jangan ditunda-tunda sampai mau lulus karena nanti kalau misalnya udah mepet-mepet teman-teman nggak sempat tes atau misalnya ternyata teman-teman masih harus belajar lagi, teman-teman udah nggak punya waktu gitu. Dan itu bisa berimbas kepada masa studi teman-teman. Jadi daripada kuliahnya mundur, lebih baik teman-teman cicil dari sekarang untuk persyaratan bahasa Inggrisnya. Kalau udah selesai di awal itu enak banget teman-teman bisa belajar yang lain, bisa main ya, bisa melakukan hal yang lain. Jadi sebaiknya dicicil dari sekarang ya. Kemudian kalau kurang dari B1 gimana? Ya nggak apa-apa, teman-teman pelatihan aja di mana aja boleh. Yang penting lembaga resmi dan tersertifikat. Eh, Kalau mau kursus di sini juga boleh ya. Kursusnya harus sampai kapan atau seperti apa? Kursusnya harus sampai level B1 ya. Dengan tadi jumlah jam belajar yang sudah saya paparkan ya di sini. Kalau teman-teman di per A1 berarti jam belajarnya 200 jam, kalau di A1 berarti 160, A2 berarti 80 jam gitu ya. Nah, terus kalau udah kursus sampai level B1 harus gimana lagi? Silakan teman-teman bawa sertifikat pelatihan teman-teman ya sebagai persyaratan untuk daftar tes ya. Nanti kalau tapi jangan kita nggak bisa cepat-cepat karena apa sertifikatnya juga harus kita verifikasi dulu. Nah, kalau misalnya udah terverifikasi dan sudah sah, teman-teman bisa langsung tes gitu. Kalau hasil tesnya B1 lulus ya, berarti persyaratan bahasa Inggrisnya sudah selesai ya, nanti akan dimasukkan juga ke dalam student portal teman-teman. Nah, kalau belum lulus gimana? Teman-teman silakan kursus lagi ya dan dengan jumlah jam yang sesuai dengan hasil tes terakhir. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kursus udah B1, kemudian teman-teman ikut benchmark test atau exit test, kemudian hasilnya A2, nah silakan teman-teman belajar lagi 80 jam, nah kemudian tes lagi sekali lagi, gitu ya. Jadi itu mekanisme sederhananya. Nah, untuk membantu teman-teman memfasilitasi teman-teman, kami juga mengadakan Pearson Online English. Jadi bentuk kursusnya ini adalah self study. Mungkin udah ada yang pernah ikut di sini, silakan angkat tangannya kalau udah pernah ikut POE. Oke, belum ada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kursus di dalam Unpar boleh juga ya, teman-teman bisa ikut Pearson Online English. Jadi pendaftarannya itu dibuka sampai dari tanggal 27 Februari sampai dengan 6 Maret gitu. Nah, kemudian nanti akan ada kick off meeting. Jadi kick off meeting itu adalah pertemuan pertama untuk kursus secara online. Jadi di situ kami akan membantu teman-teman dengan menjelaskan ya cara-cara penggunaan akunnya dan juga eh, kira-kira materi apa saja yang perlu teman-teman ambil di level teman-teman. Gitu. Nah, masa kursusnya mungkin bukan masa kursus tapi masa penggunaan akunnya itu adalah 6 bulan. Tapi teman-teman bisa juga melakukan percepatan ya, misalnya kalau dari Pearson sih sebetulnya 1 minggu cukup 4 jam aja ya. Maaf 1 minggu ya 1 minggu 4 jam. Minimal 4 jam belajar. Nah tapi kalau teman-teman ingin selesai lebih cepat, teman-teman bisa menambah jam belajar teman-teman, misalnya 1 minggu jadi 6 atau 8 jam gitu. Nah harga kursusnya masih 500.000 ya untuk 6 bulan. Jadi untuk satu periode akses itu 6 bulan. Nah di situ fasilitasnya teman-teman bisa melakukan self study. Di self study-nya itu ada reading, ada listening, ada vocabulary, dan teman-teman bebas bisa explore materinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Dan itu nggak terikat waktu. Jadi kalau teman-teman, aku mau belajar nanti aja habis nongkrong gitu, aku mau belajar jam 2 malam, it's okay. Teman-teman bisa melakukan hal itu juga. Nah, selama selama teman-teman melakukan kursus ya, dan belajar mandiri, teman-teman akan mendapatkan 3 kali progress test ya.
Itu VPA pertama. Jadi di awal teman-teman ikut kursus. Jadi itu fungsinya untuk tahu teman-teman ada di level apa, supaya teman-teman bisa memilih materi yang sesuai. Kemudian nanti setelah 90 hari atau 1,5 bulan, teman-teman akan mendapatkan tes lagi gitu. Tesnya VPA kedua ya, untuk mengecek ya teman-teman sudah progresnya seperti apa. Jadi kemajuan belajarnya seperti apa. Nanti teman-teman belajar lagi selama 90 hari, kemudian ada VPA 3 atau progres tes terakhir di situ untuk melihat di akhir kursus ya, di akhir pembelajaran teman-teman udah sampai di level apa. Nah, untuk teman-teman yang ikut POE ya, teman-teman wajib di progress testnya itu atau di VPA, teman-teman wajib mencapai minimal 880 ya, skor 880 supaya bisa daftar benchmark gitu. Jadi contohnya adalah misalnya ini saya ikut kursus gitu. Nah, kemudian saya ikut VPA pertama atau progress test pertama, kemudian hasil tesnya 880, saya bisa langsung daftar benchmark. Kalau lulus, kursusnya boleh diterusin, boleh enggak ya. Jadi saya harap di sini teman-teman juga melihat kesempatan kursus itu bukan hanya untuk sebagai persyaratan kelulusan semata, tapi juga sebagai kesempatan untuk peningkatan diri gitu. Nah, kalau misalnya ternyata nyampai skor 880 atau high intermediate-nya itu baru di VPA kedua ya teman-teman, itu juga nggak apa-apa, teman-teman bisa langsung daftar tes juga gitu. Itu untuk versi online English. Jadi jangan lupa teman-teman, kesempatannya tanggal 27 Februari sampai dengan 6 Maret. Jadi jangan sampai kelewat karena kami bukanya kan per batch. Jadi supaya teman-teman nggak harus nunggu sampai semester berikutnya. Begitu. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada peribahasa yang bilang belajar bahasa itu bisa membuka jendela yang lain untuk lihat dunia. Jadi saya harap juga teman-teman setuju dengan peribahasa itu. Jadi teman-teman bisa terinspirasi untuk belajar bahasa Inggris lebih banyak untuk kepentingan pribadi teman-teman, untuk kerja nanti, atau misalnya teman-teman mau nerusin sekolah, atau misalnya untuk komunikasi dengan teman baru atau dengan mitra kerja nantinya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mumpung saya ada di sini, Mas Anton ada di sini, silakan teman-teman bertanya langsung. Ya, kalau belum terfikir, teman-teman silakan mengontak kami di nomor berikut, ya, melalui WhatsApp. WhatsApp-nya aktif selama jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya, ada dari Glaciela Aurelia ya, silakan. Boleh buka mikrofonnya kalau mau. Eh, Halo Kak, sorry izin bertanya. Iya, silakan. Jadi kan saya belum punya nilai entry test. Mm-mm, Terus saya udah sempet chat ke WA-nya DPBIK. mm-mm, Nah, untuk chatnya itu kemarin saya nggak dikasih tahu kalau misalnya kita bakal ada undangan Pearson lagi Kak. mm-mm, Nah, jadi saya udah terlanjur eh dibilangin sama yang ngebales di mm-mm, DPBIK-nya, katanya kalau misalnya mau entry test itu mm-mm. mesti melalui kursus POE ini. Exit test. Entry test. Oh, mau entry test atau Eh, eh, exit test? Entry test. Jadi untuk Oke. kalau misalnya mau Mm, punya nilai entry test, mm, eh, antara konversi IELTS itu atau kita mm, bisa ikut kursus dulu POE, terus habis mm, itu baru ikut VPA-nya, mm, baru punya nilai entry test. mm, Nah, saya udah terlanjur isi formsnya setengah gitu loh Kak. Jadi udah bayar segala mm. macam, baru dikasih tahu kalau misalnya ada ini undangan Pearson yang baru gitu. Oke. Oke. Jadi udah daftar kursus ya? Iya Kak, kita udah Oke. daftar kursus. Oke. Sih untuk batch 10 ini kan? Iya. Ya, gini aja. Eh, Coba dulu gimana? Kira-kira kalau misalnya panggilannya Glaciela ya?
Ada lagi? Glea aja. Glea, oke. Kak. Iya. Oke, untuk Glea, kalau misalnya sebetulnya kalau ikut kursus ya, ada keuntungannya adalah kan kita nggak tahu tuh hasil entry testnya di atas B1 atau enggak. Nah, kalau misalnya di atas B1 sih bisa langsung tes, tapi kan kalau misalnya ternyata entry-nya itu nggak nyampe B1, berarti kan harus kursus gitu. Iya, Kak. Nah, Graciela kalau boleh tahu angkatan berapa? 2022. 2022 ya, oke. Sebetulnya masih ada waktu sih, kan karena target kelulusan itu kan sebetulnya 2026 ya. Iya, Kak. Tapi Mm, jadi saya kayak ngikut program kampus gitu. Jadi emang mm, semester ini kemungkinan semester terakhir. Jadi mm. emang ngejarnya habis entry langsung exit test. Oke, 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 Heeh. oke. Nah, tapi gini Graciela, karena kan pembukaan kursusnya itu kan di tanggal 10 tuh ya. Kita kan sementara baru tes tanggal 17 gitu. Iya, Kak. Nah, berarti nanti harus ada salah satu yang Graciela pilih gitu. Mau dibatalin. Kalau dibatalin nanti kan bisa mengajukan pengembalian dana ya, Iya. atau maksudnya mau tetap ikut entry test terus udah gitu sambil nunggu hasilnya. Kalau hasilnya aman sih that's okay ya. Iya. Glea bisa pakai si akunnya itu untuk kepentingan Glea sendiri gitu. Jadi misalnya kalau mau coba ngelanjutin studi harus belajar IELTS kan di situ tuh juga ada materi IELTS seperti itu. Itu Oh. aja sih. Karena mm, untuk kursus berikutnya ya, kami tuh akan buka lagi eh, kemungkinan semester berikutnya gitu. Jadi nanti kita akan lihat anemonya dulu karena kalau misalnya ratusan orang dalam satu batch kayak yang batch lalu itu kami hanya buka satu kali semester lalu itu ratusan gitu. Kalau semisalnya ingin mengajukan pengembalian dana itu Hmm. sistemnya prosedurnya gimana ya, Kak? Hmm. Nanti bisa chat ke LPII ya, ke ke WhatsApp kami. Nanti Pak Anton akan kirimkan apa namanya seperti form pengembalian dana nanti bisa diisi aja gitu. Eh, LPI itu berarti yang sama dengan DPBIK atau beda lagi ya, Kak? Oh, sama-sama. Itu nama kami yang lama. Maaf ya. Oh, oh. Iya, Oke, oke. iya, gitu. Jadi, Em, mm-mm, Sama paling, berarti kalau misalnya yang Pearson itu kan bakal dikirim undangannya ke email ya, Kak, ya, berarti. betul. Nah, itu apakah kita harus kirimkan email kita kemana atau emang pasti dikirimin gitu? Pasti dikirimin karena kita di sini udah punya data mahasiswa mana aja yang belum entry test dan itu kami juga udah punya alamat emailnya, gitu. Oh, oke, Kak. Thank you. Nah, Glea, kalau misalnya nanti Glea di antara waktu itu belum dapat email juga, misalnya di tanggal 17 Glea belum dapat email, Glea langsung ini ya, langsung kontak kami ya di WhatsApp ya. Oh, oke, Kak, oke. Jadi supaya kami untuk memastikan juga kalau Glea akan udah dapat emailnya gitu, ya, Oke, Kak. gitu ya. Jadi itu aja yang bisa saya jawab. Apakah membantu? Bantu, Kak, bantu. Thank you, Oke, Kak. sip. Hmm. Oke, makasih Glea. Ada lagi pertanyaan dari M Ilham ya? Silakan. Halo, selamat sore. Sorry kak, Ya, suara saya kedengeran nggak? kedengeran. Oke. Sebenarnya saya cuma pengen konfirmasi aja kak. Mm-mm, Tadi itu sempat patah-patah juga di bagian yang pas kakak ngejelasin POI itu. mm-mm. Jadi saya tuh kalau nggak salah dengar apa benar kalau kan kebetulan saya tuh masih di bawah B1 kak. Ya. Jadi saya perlu ikut si kursus itu. Tadi saya Mm-mm. sempat dengar kalau misalnya pas awal-awal ikut kursus itu bakal di eh, tes entry lagi gitu kak. Oh, oke, oke. Saya Eh, patah-patah bagian situ sih kak. oke. Ini ya, saya klarifikasi lagi ya. Oke. Jadi, entry test itu beda dengan kursusnya. Entry test itu placement test. Ilham, udah ada belum hasil entry testnya? Sudah kak, sudah ada. Sudah. Nah, itu yang dilakukan pas USM entry Iya, test. Nah, betul. sementara kalau yang VPA itu eh, progress testnya itu murni hanya untuk kepentingan kursus dan pengecekan teman-teman kan kalau teman-teman kayak teman-teman kuliah itu pasti ada midterm, ada UTS, ada UAS. Nah, itu persis kayak gitu. Nah,
yang bisa dipakai untuk mendaftar tes itu adalah hasil midterm-nya teman-teman gitu. Namanya VPA kalau di kursus tuh. Hasil VPA-nya teman-teman. Itu yang bisa dipakai daftar gitu. Nah, itu ada 3 kali. Jadi di awal untuk ngecek teman-teman tuh ada di level apa di kursus itu. Jadi teman-teman bisa ambil materi yang mana ya. Terus habis itu teman-teman kan belajar tuh 90 hari. Nah, dicek di tengah-tengah teman-teman kira-kira ada peningkatan skor atau enggak, peningkatan level atau enggak. Nah, terus teman-teman belajar lagi 90 hari. Nah, nanti itu ada lagi namanya VPA 3. Nah, untuk ngecek di akhir kursus teman-teman tuh udah level di mana. Jadi itu murni untuk kepentingan kursus. Tapi si hasil VPA itu bisa dipakai untuk daftar tes gitu. Asal hasilnya 880 atau high intermediate itu baru bisa gitu. Oh, oke oke oke. Paham paham Kak. Sama mungkin ini juga sih Kak. Tadi kan di yang Kakak jelasin itu Hmm. POI itu kan mulainya pendaftaran dari tanggal 27 ya Kak. Ya, betul. Nah, berarti beda sama yang ada di Instagram DPBIK ya Kak. Itu kalau nggak salah saya lihat mulai dari 3 Hmm. Maret Kak. Ya. Nah, kami memajukan ya, kita majuin untuk pendaftarannya. Kenapa? Karena di sini tuh ada beberapa mahasiswa yang dia tuh udah yudisium, tapi dia tuh masih harus memenuhi persyaratan bahasa Inggris untuk ikut wisuda sampai tanggal 25 Maret gitu. Nah, kalau misalnya kami dari sini hanya buka di tanggal 3 Maret, terus udah gitu baru mulai khususnya tanggal 20, mereka kasihan nanti hanya punya waktu kira-kira 5 hari untuk memenuhi persyaratan supaya mereka ikut wisuda gitu. Jadi saya buka lebih awal ya supaya kita bantuin teman-teman yang udah di tahap akhir kelulusan mereka gitu. Karena mereka cuma punya waktu sampai 25 Maret supaya mereka bisa wisuda gitu. Dan juga linknya masih yang sama yang di Instagram itu Kak. Linknya masih sama, betul. Nah, mungkin ini juga sih Kak pertanyaan terakhir kan dari saya. Mm-mm. Eh, kan tadi sempat di awal itu dijelasin kalau misalnya IELTS itu masih bisa dikonvert Kak. Mm-mm. Nah, kalau misalnya berarti untuk TOEFL misalnya di luar gitu maksudnya dengan standar yang udah dijelaskan tadi sama Kakak itu masih bisa dikonvert apa enggak ya Kak? Kalau TOEFL. Yang skor TOEFL ya, oke. Ya. Nah, skor TOEFL yang kami terima ya itu untuk konversi itu hanya TOEFL IBT ya, IELTS, PTE dan juga CAE, Cambridge Academic English. Sebentar ya, saya share lagi ya ininya. Kelihatan nggak? Ini kelihatan ya. Ada Kak. Nah, itu yang bisa dikonversi. Nah, tapi TOEFL yang lain kan teman-teman mungkin pernah tahu namanya TOEFL ITP, Institutional Test, ya. Itu hanya bisa dijadikan untuk persyaratan ikut tes. Penilaiannya beda. Jadi IELTS, TOEFL, IBT itu yang dinilai itu 4 skill, ya. Ada reading, ada listening, kemudian speaking dan writing. Sementara kalau TOEFL ITP atau yang institutional itu yang dinilai itu hanya listening, kemudian grammar, dan juga reading. Itu aja, 3 skill. Jadi itu berbeda. Itu hanya bisa dijadikan syarat pendaftaran exit test. Tapi kalau 4 tes ini ya, yang asli, jadi bukan yang trial, itu bisa langsung konversi. Gitu. Gitu, Ilham. Kira-kira Baik. jelas nggak jawaban saya? Sudah Kak, sudah jelas Kak, sudah terjawab. Terima kasih banyak Kak. Sip, makasih. Ada yang lain, teman-teman, mumpung saya di sini, Mas Anton di sini, jadi kami bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Iya, ada angkatan 2023 juga ya. 2022, oke. Nah, yang agak deg-degan itu 2022, 2021 ya, karena mereka sudah mendekati masa-masa, maksudnya ya tuh udah makin lama makin pendek gitu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk nyicil, bahasa Inggrisnya nyicil. Jadi udah 2 semester ini saya menemukan orang yang datang ke saya detik-detik terakhir yang mepet yudisiumnya tuh udah tinggal berapa hitungan hari. Nah, itu akan rumit banget.
Karena jadi kayak gambling kan teman-teman, jadi kayak nggak persiapan gitu. Untuk teman-teman yang 2024 ya, di sini saya lihat juga ada yang dari angkatan 2024. Kalau kalian udah punya exit test, terus udah punya entry test, terus dari entry testnya udah di atas B1, teman-teman langsung daftar aja. Gitu, udah boleh daftar kok dari sekarang. Nah, kalau misalnya teman-teman belum B1 nggak apa-apa, jam belajarnya udah boleh dicicil gitu. Terus tadi saya lihat ada pertanyaan dari Zahra Anissa ya. Pendaftaran PO ini di-share di mana ya, Mbak? Oke. Pendaftarannya udah di-share di IG. Nanti karena itu di tanggal 3 Maret kami akan apa namanya akan ganti informasinya ya. Jadi tanggalnya akan kami ajukan. Nah, di sini Mas Anton juga udah share di chat box ya. Di situ teman-teman bisa langsung daftar aja ya. Jangan lupa untuk tanggal pentingnya itu tanggal 27 sampai tanggal 6 gitu. 27 sampai tanggal 6 kemudian kita akan eh kick off meeting atau pertemuan itu secara online ya. Itu di tanggal 10 itu. Itu aja sih. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Kalau nggak ada, saya titip informasi penting ini kepada teman-teman semua untuk diberikan atau disebarkan kepada teman-temannya yang lain supaya informasi yang tersebar dengan baik, kemudian semua mahasiswa bisa lancar penyelesaian studinya gitu. Jadi semoga syarat bahasa Inggris ini bisa dilalui dengan baik dan juga bisa dipenuhi dengan baik. Itu aja. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Anton. Silakan Mas Anton. Sebelum kita tutup nih sesinya, jadi saya akan mengingatkan kembali bagi teman-teman yang nantinya akan ikut pelatihan POEB 10 yang semester ini terakhir nih, silakan gunakan dengan sebaik mungkin kursusnya. Jika bisa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratri juga, jadi teman-teman silakan kejar jumlah jam belajar sebanyak mungkin gitu ya. Jadi nanti akan ngebantu untuk teman-teman juga. Jadi selain ada tiket berupa PPI pertama, kedua, dan tiga yang nantinya bisa digunakan sebagai syarat pendaftaran exit test. Jadi teman-teman juga harus kejar jumlah jam belajar. Gitu ya. Jadi rata-rata mahasiswa yang daftar kursusnya itu biasa mereka daftar padahal kursusnya nggak dilanjut sama sekali. Nah itu yang disayangkan sekali gitu ya. Begitu sih paling teman-teman ya. Jadi sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, boleh teman-teman apa namanya menampilkan kamera supaya ada sesi foto gitu ya, supaya ada dokumentasi juga. Boleh nggak? Ajeng, M. Ilham, Brian, Karisa, Eri, Putra, kemudian Egia. Boleh dinyalakan kameranya, ayo. Ya, Erik, terima kasih. Biasanya dari filsafat selalu banyak ya, Mbak ya? Dari Fakultas Filsafat. Ada Frater A- Brian. Halo Frater. Bener nggak sih itu Frater Brian? Itu 612 Oh, alah, ya filsafat. betul siap. Boleh dinyalakan, kita ambil foto. Berarti cuma sekali aja ya, saya ambil foto dengan pose yang terbaik gitu ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Siap. Terima kasih banyak teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa nanti kalau seandainya teman-teman yang tidak hadir hari ini nanti bisa ikut menyaksikan sosialisasi yang kedua kita ada di tanggal 6 Maret gitu ya. Wah, Brian, terima kasih. Boleh Lip dari Zoom, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang selamat sore.